hak hu hak hu Astagfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astagfirullah, astagfirullah, Astagfirullah 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 astagfirullah. Rabbi hablana rizqan wasian wa amalan mutaqabbalan. Astagfirullah Astagfirullah, Astagfirullah astagfirullah, Astagfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astagfirullah Astagfirullah astagfirullah, astagfirullah, Astagfirullah 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 wa minkas salam salim lana wa bidinina wal muslimin. Astagfirullah 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 astagfirullah, Astagfirullah Astagfirullah Antas salam wa minkas salam salim lana ila subuli salam. Astagfirullah 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 fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astagfirullah astagfirullah, Astagfirullah 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 Astagfirullah. Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah Bismillah bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah
Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanatul sifat Allah, hayanari wahdaniyatan Allah, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayu sama basar kalaman qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa syarahahu lil Imam Muhammad Azibah bi kitabihi Iqazul Himam wa Izrin Ibnu Abdissalam bi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran ilmu-ilmu para ulama-ulama tersebut Allah memberikan manfaat kepada kita zahir dan batin, manfaat ilmu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kesempitan dunia kita, kesempitan pada kesusahan-kesusahan kita, kesempitan rezeki, kesempitan permodalan, kesempitan usaha kita, dan segala bentuk yang menjadikan kita buruk di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Hikam fi kitab Syekh Ibnu Athaillah qala ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ma fata min umrika, apa yang sudah lewat, min umrika, dari umurmu itu, la iwadalahu, tidak ada lagi penggantinya. Masya Allah. Wa mahasala laka minhu, dan apa yang telah engkau perbuat, laki matalahu, tidak bisa ditegakkan kembali. Subhanallah, tidak bisa diulang kembali. Jadi ini umur berapa saya mendapat nasihat ini dari orang tua saya dan juga guru saya. Kalimat ini yang membekas sekali, kata beliau, la iwadalahu. Bila sudah berganti waktu, kita tidak bisa lagi membalasnya. Makanya Nabi SAW bersabda, kata beliau, ittaqullah haitsu ma kunta. Kamu itu bertakwa saja di mana kamu berada. Namun yang sudah lewat bagaimana? Tidak bisa lagi dikembalikan, kata beliau. Lalu beliau bersabda, wa'at bi say'ata hasanata tamhuha. Sudah yang waktu lewat itu sudahlah, tidak bisa apa-apa lagi. Wa'at bi say'ata hasanata tamhuha. Sekarang bagaimana mengganti hal kita yang buruk dulu dengan sekarang kita banyak memperbuat kebaikan. Itu aja lagi caranya, tidak bisa lagi. Nah, persis ini yang dikatakan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ay la yumkinu ayyuqawama bisayin li azmi qadarihi li annaka natawassalu bihi ijastagalta bihaqillahi ta'ala bihi ila mulkil kabir
fil akhirah wasyarafa azimun kabirun la yubna. Maka kata beliau, tidak akan mungkin itu bisa ditegakkan lagi. Waktu yang sudah lewat itu kita kembali kepadanya. Biar sudahlah tidak bisa apa-apa. Karena itu juga bagian daripada ketentuan takdir. Mungkin kita waktu itu tidak banyak mengagungkan Allah, kita tidak banyak membaca salawat. Ya, itulah kehancuran kita. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau tanawassalu bihi, karena kamu sendiri terikat dengan waktu itu sendiri. Waktu yang sekarang ini kamu punya kewajiban. Yang minggu kemarin kata Syekh Ibnu Athaillah, ada 4 kewajiban hak-hak Allah yang harus dipenuhi, yaitu bisa bersyukur bila nikmat datang, padahal nikmat itu terus menerus. Bisa bersabar ketika musibah datang, kemudian melaksanakan ketaatan, dan yang keempat, kemaksiatan datang kita hindari dia daripada kemaksiatan itu. Cara kita melihat ketaatan itu ialah syuhudul minnah, memperhatikan anugerah pemberian Allah pada diri kita bahwa kita dapat melaksanakan ibadah itu. Jadi yang dulu kita kosong dari ibadah, dengan syuhudun nikmah kita memandang adanya nikmat di dalamnya, anugerah Allah tidak ada pada kita. Maka ketika kita mengerjakan nikmat, atau misalnya duduk di majelis ta'lim, dapat hadir di majelis ta'lim, mendengarkan apa yang disampaikan di dalam, itu adalah minnah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wa syarafa azimun kasirun la yubna. Memuliakan Allah itu adalah azimun kasirun. Itu sangat besar sekali, kabirun, keagungannya, kebesaran nikmatnya. Bila engkau dapat melakukan itu la yubna, yang telah lewat engkau lakukan itu la yubna, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sunyi pada akhiratmu kelak, pasti dibalas. Walija, semua itu azamta mir'atis salafus saleh, itu yang terjadi pada para orang-orang salafus saleh radhiyallahu anhu, sehingga mereka dalam hari-hari mereka menjaga diri mereka dengan waktu mereka, hidup mereka selalu dikaitkan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah dan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ampasihim, bahkan setiap napas, hembusan napas mereka jaga bagaimana supaya mereka tetap bersama Allah. Walah jatihim wa badiru ila iktanam saatihim. Mereka beredar di kehidupan mereka, berjalan mereka di mana mereka berada, mereka selalu mengingat Allah, memanfaatkan waktu itu dengan mengingat Allah. Bahkan urusan-urusan dunia yang pokok dalam hidup mereka seperti mencari rezeki, mereka tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan kalau sudah asik mencari rezeki ya lupa ya dengan Allah ya Allah. Apalagi kan naik ke atas kelapa nyiur ya Allah kalau ada penyangga. Nah, ya rakawae ya. Seharusnya kayak apa? Nah, makanya tadi zikir 24 jam itu penting. Zikir 24 jam itu sangat penting. Bagaimana caranya zikir 24 jam? Itu memang harus dilatih. Memang harus dimainkan sejak dini. Bagaimana caranya, metodenya? Banyak cara ternyata zikir itu ya kan. Menggunakan suhudul minnah, memandang alam semesta ini adalah anugerah Allah. Kalau dulu kan saya mengajarkan, saya Abdul Qadir Jalil mengajarkan suhudur rahmah, memandang alam semesta ini rahmat Allah. Naik lagi bukan sekedar rahmat, tapi minnah. Minnah itu anugerah Allah, anugerah pemberian Allah subhanallah. Oh, kita pandang alam semesta ini sampai memandang istri kita tuh, oh suhudul minnah, ini anugerah Allah. Pasti, meskipun istri kita tuh penyangitan orangnya, pemamaian bore misalnya lah, ya kalau tawai bore lah. Nah, misalnya
tetap kita memandangnya suhudul minnah sebagai anugerah. Ada tahu urusan ujar setan di hati kita, wah no orang aboreng ini, tetap kita pandang itu adalah anugerah Allah aja wajar. Nah kayak apa aja buruknya kita pandang. Nah itu kalau orang yang jadi begini, orang itu kan tidak bisa mencari kebahagiaan sebenarnya dalam hidup. Kenapa? Nah, contoh, rumah tangga diatur sedemikian rupa supaya bahagia katanya. Sementara manusia itu sulit diatur. Makanya orang mencari terus kebahagiaan, tidak ketemu-ketemu juga bahagia. Yang ianya apa? Betuhaan berdua sudah. Iyalah, karena manusia itu bisa ada kekurangan terus. Ada hartanya banyak, ya kelak rumah tangga, anak kerja. Ayo. Bahagia jadi mau lalu gelisah hatinya lah. Ya kan? Ada bisi anak, harta sedikit, bebayar pas. Rumah aja mengontrak. Bayangkan. Ada terus ketidaksempurnaannya lah. Sudah rumah ada, anak ada, ayo apalagi rezeki ada. Hati rasa hampa terus. Melihat bini rasa seneng, ada muas selalu bini ku lalu gelisah beli lihat baca cari bini yang lain. Ya kan? Bahagialah. Tidak juga bahagia. Nang babini satu, kayak itu juga. Nang babini dua bang, kurang lebih aja babini satu. Nang tiga bang, sama aja. Kakak itu aja juga. Bah, guru ini jangan merasai benar ya biar ya. Ayo rasain aja sorangan gitu. Kopi itu kakak itu juga lah. Nah, artinya di dunia itu tidak ada sempurna Allah adakan. Yang menyempurnakan kita itu melihat segala sesuatu minnah. Lalu akhirnya banyak orang akhirnya bakal ahilon dua kibini di rumah ya lah. Ya lah. Gara-gara salah seorang hati sudah tidak enak lagi. Apalagi sudah ada will itu ngali benar. Nang babiniannya ada will, lakiannya ada will ngali benar sudah rukun ya lah. Saat itu mereka tidak ada lagi memandang minnah antara mereka bainahum. Minnah itu apa gurunya? Minnah nang berjualan pisang goreng itu kah? Lain minnah di situ maksudnya adalah anugerah Allah. Maka bagaimanapun anak kita nang pintar minnah dari Allah. Nang bungol bang borojar nang pina ngalihai anak ulun tuh jar minnah juga. Anak ulun tuh gurep mirip-mirip ulun paloy minnah juga namanya. Nah, ini pembelajaran di dalam agama kita tuh kada sulit. Justru yang tinggi-tinggi itu di hadapan kita. Ya lah, Syekh Ibnu Athaillah maupun Syekh Abdul Qadir Jalani itu sebenarnya tidak tinggi-tinggi saja pelajarannya. Cuma mereka memberitahu tuh pancingan di tangan kamu tuh, nah anggap aja kita isi unjunan lah pancingan. Untuk apa tuh? Kita menyangka yang namanya pancingan tuh untuk mengunjun aja. Padahal banyak kayak manfaat lain. Jangan dibuang. Karena tidak mengunjun lagi, memancing lagi dibuang, jangan. Ada manfaatnya, menguir sampah bisa. Ya lah, mengalihkan sampah bisa, apalagi gerak. Menganu rambutan bisa, iyalah manfaatnya banyak, ya lah. Nah, apalagi banyak manfaatnya ternyata. Contoh, hari-hari kita mengucap alhamdulillah, sudah juga kureun ba alhamdulillah. Ini paloy melamar orang gagal terus. Kurang bersyukur kalau kamu jagoro. Sudah kureun bersyukur alhamdulillah terus. Amalakan aja sih dia. Bercermin tiap hari. Sudah juga guru aja bercermin tiap hari, belum guru aja. Maksud guru bercermin tuh perhatikan diri. Nang hendak dikejar sing langkaran bungas orang aja mengajar, seorang mengajar juga kada kawa. Ya lah, muka pas-pasan kayak paloy. Untung juga pas-pasan lah. Mun kada pas ini nang ali bener lah. Nah, ucapan alhamdulillah itulah bukan sekedar ucapan, tapi maknanya kita perdalam. Nah, tadi sudah wa awqatukum.
wa fil akhirati wa awqatihim, dan waktu-waktu mereka perjuangkan, walam yadi'u a'marihim walam yadi'u a'marahum fil batalah wa taqsyiri walam yaqna'u min anfusihim li maulahum illa bil jaddi wa tasmiri. Mereka berusaha supaya mereka tidak sempit keadaan mereka atas urusan mereka dari mengingat Allah. Mereka tidak membiarkan kesunyian hati mereka lupa dengan Allah, tapi mereka mencari bagaimana supaya hati mereka tetap hidup mengingat Allah, menjaga waktu. Walam yakna'u min anfusihim, bahkan mereka tidak puas atas diri mereka. Ini orang-orang soleh dulu. Kenapa jadi puas? Li anfusihim, li maulahum, terhadap pujian yang sudah mereka lakukan terhadap Allah, karena mereka masih merasa kurang. Maka mereka bil jadi, kecuali mereka harus melakukan sungguh-sungguh bil jadi wa tasmir atau tusaimir, ya, berjalan itu hati-hati, melakukan satu upaya supaya mereka amal-amal mereka diterima oleh Allah dalam nilai yang tertinggi, di hadapan Allah, dalam menjaga waktu. Nah, subhanallah. Makanya ada doa Nabi yang Allahumma as'aluka khaira ma fi hajal yaum wa khaira ma ba'da. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan pada hari ini, wa khaira ma ba'da. Karena kita catat aja. Nah, mudahan ingat kena di waktu yang selanjutnya. Nah, waktu sedikit kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu khaira, kebaikan, ma fi hajal yaum, di hari ini, wa khaira ma ba'da, dan kebaikan pada hari yang akan datang, besok harinya baik lagi. Berarti waktu itu bagaimana ya Allah, hamba dapat genggam berupa selalu mengingat kepada Engkau. Ya Allah, bagaimana dengan waktu itu aku selalu mengingat dengan Allah. Makanya timbul di dalam kalangan mereka itu, salafus saleh itu, zikir nafas. Kenapa jadi zikir nafas? Supaya mengingatkan. Nah, mereka memikirkan kayak apa supaya ingat terus Allah nih. Di antaranya adalah zikir nafas, hembusan mereka. Tapi ternyata tidak bisa juga itu. Yalah, masih perlu perangkat yang lain tadi, suhudul minah satu. Yalah. Kemudian zikir tanpa huruf, tanpa suara. Yalah, perlu. Selain zikir hati di dalam hati mengagungkan Allah. Suhudul minah itu kan akhirnya mengagungkan Allah. Jadi melihat orang lain tuh timbul sisi baiknya aja, bukan sisi buruk kan dilihat. Melihat orang bersesengot, bagusnya sesengot nih, kadang keseduniaan. Nang bisa mau ala sesengot sidin nih. Ya kalah. Jadi sisi baiknya terus melihat, kadang yang negatifnya, sehingga mulut tidak akan mungkin mencela orang lain. Nggak ada mencela lagi. Yalah, karena pandangan sudah baik. Pandangan sudah baik. Orang yang tahjir, yang mencela-cela orang lain ataupun menyalahkan orang lain, itu karena melihat sisi buruk, karena tidak ada minah, pandangan minah kepada mereka. Wafil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sya'atin ta'ti 'alal 'abdi la yazkurullah ta'ala fiha illa kanat alaihi hasratun wa nadamah. Nabi bersabda, tidaklah suatu waktu yang datang pada seorang hamba kecuali mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, melainkan baginya. Bila seseorang waktu datang kepadanya tapi dia lupa mengingat Allah, la yazkurullah, dia tidak mengingat Allah. Anjar Nabi, siapa nang di hari-harinya, di waktu setiap waktu itu lupa dengan Allah, kanat alaihi hasratun wa nadamah, maka orang itu nanti akan rugi dan menyesal fil akhirat, di akhirat nanti, di yaumil qiyamah. Nah, ini kan ingatkan Nabi nih, kalau Anda lupa kepada Allah itu nanti kamu merasa tuh ruginya di akhirat. Nanti buktikan jadi akhirat ruginya bagaimana. Saya menceritakan waktu itu ada Sayyidatina Aisyah
Nabi menasihati, wahai Aisyah, anak Nabi siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, bila makan tuh dikuahi sedikit, dikuahi pama dibanyui kah? Kalau kita orang Banjar kada dakwah lah apa teh bergula lah dianilah atau dikecapi ya kelak supaya makannya lebih cepat. Melarang 40 tasbih engkau dapat baca perbedaannya dengan makan bakaring. Jadi makan bakaring itu coba ipeng di rumah lebih lambat daripada makan bakuah tuh lebih cepat. Nah lah coba melarang ya Nabi 40 tasbih bedanya. Nah itu orang bahari lah. Itu Nabi itu mengajarkan lawan anak sidin spesial, lawan anak sidin. Lawan orang kadalah lawan anak sidin spesial. Dikit lah dalam Iqazul Himam. Minggu semalam lah. Iya. Dalam sebuah riwayat waqala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Nah, Hasan Basri ini tabi'in, seorang tabi'in, pemuka guru agama. Guru beliau lebih 100 orang ulama dari kalangan sahabat, Qala adraktu aqwaman kanu ala anfasihim wa uqatim asyaddu habjan. Aku melihat suatu masyarakat, suatu kelompok masyarakat, ada suatu saat aku melihat mereka itu sangat memelihara sekali waktu mereka. Bahkan sampai napas mereka pun digunakan mereka untuk mengingat Allah. Sampai napasnya untuk mengingat Allah. Jadi Hasan Basri luar biasa. Mereka lebih berharga min dinarikum. Mereka lebih menghargai mengingat Allah ketimbang dinar-dinar ya kepada diri kalian. Maksudnya kalau kalian Hasan Basri menghargai duit, kalau mereka menghargai zikir mereka, mengingat mereka kepada Allah aja. Nah, kita lebih berharga duit ya kalau lah. Nah, itu pang nasib kita. Rakawai di akhirat. Nah, terakhir waqala berkata Ali karamallahu wajhah. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, baqiyatun, ada yang tertinggal, baqiyatu umril ibad atau umrul ibad. Ada yang tertinggal dari apa yang tertinggal itu adalah umur seorang hamba itu malaha samanun yadriku biha, yaitu suatu yang bernilai yang kamu tidak bisa mengejarnya. Apa itu? Yaitu mengingat Allah. Nah, bisa diulang hari ini. Kalau gue mau ulang hari ini mau ulang amal kita sekarang ini yang dulu bisa dulu pang kosong aja tetap. Maka waktu yang berharga itu ialah bila kita mengingat Allah. Ma fata wa yuhyiya biha ma mata. Dan yang berharga yang kedua kata beliau adalah bila kamu bisa menghidupkan apa yang sudah lewat itu dengan menghidupkan hati mengingat Allah aja wajalla. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullah ala nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, najrah ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala nuri rabbina, nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika yanalu ridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, na'malu liqa awalau biru'yah,
anta kuna tahiyatas salami liqa'ana salamullah ala nuri rabbina ya man biyadihi ridallah nazrah ilaika yanalu ridallah ya rabbi sholli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtado salatan daimatan fid darain wa anta dia